Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik student, pada hari ini kita akan belajar TIK kembali ya, yang mana kita sekarang sudah sampai di pelajaran kelima, yang sebelumnya kita sudah pelajari di pelajaran keempat tentang bahasa pemrograman ya. Mister review ulang untuk pelajaran keempat yang harus kalian ingat-ingat, yakni contoh-contoh dasar pemrograman penulisan algoritma ya, yang mana di situ ada bentuk narasi dan juga diagram ilir. Nah, di situ kalian harus ingat-ingat di pelajaran keempat dan harus bisa mempraktekkan bahasa-bahasa pemrograman. Selanjutnya di pelajaran kelima ini kalian dituntut untuk membuat rancangan produk teknologi itu seperti apa ya. Nah, di sini nanti Mister akan membahas bagaimana membuat rancangan produk berdasarkan masalah. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua mendapat kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran online pada hari ini. Baik, student. Yang pertama yang akan Mister jelaskan tentang penemuan jigsaw puzzle ya. Jadi kita ingin membuat rancangan produk, kita lihat dulu permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, dikisahkan dalam penemuan jigsaw puzzle ini ya, John Pillsbury yang ada di buku itu membuat suatu penemuan yaitu jigsaw puzzle ya, yang digunakan untuk membantu siswa belajar geografi. Apa sih jigsaw puzzle itu? Jadi dalam pelajaran geografi itu penemunya John Pillsbury ini membuat puzzle peta ya, peta-peta puzzle nah seperti yang ada di gambar. Jadi puzzle yang warna merah ini kota apa, puzzle yang warna hijau ini kota apa. Jadi memudahkan mereka untuk memetakan suatu daerah. Contohnya yang ada di gambar sini map of China. Jadi peta Cina ya, yang ada contohnya itu peta-petanya menggunakan puzzle, dan ini membantu siswa untuk belajar geografi. Nah, selanjutnya yang ada dalam yang kita rasakan pada sekarang, apa aja penemuannya yang bisa membantu? Contohnya yang pertama itu belanja online, yang kedua transportasi online. Nah, belanja online kenapa lebih mudah? Jadi penemu-penemu atau pembuat rancangan produk seperti online shop, terus juga transaksi online seperti Gojek, seperti Grab dan lain sebagainya, itu semata-mata memudahkan semua masyarakat yang tadinya mungkin ada permasalahan di masyarakat itu, mau ke suatu daerah tapi nggak ada transportasinya. Terus awal mula dibentuknya atau dibuatnya suatu platform belanja online, awalnya dia melihat masalah yang ada di masyarakat ketika mau beli baju di Tanah Abang, sedangkan dia bertempat yang sangat jauh, misalnya di Kalimantan. Nah, terciptalah suatu produk ataupun platform dan lain sebagainya ya, online seperti yang sudah kita rasakan. Itu awal mulanya dari masalah-masalah masyarakat yang dicerna atau dilihat oleh penemunya. Nah, belanja online ini maka dibuatlah platform belanja online sehingga di Kalimantan dan juga di daerah-daerah terpencil bisa belanja online. Juga ketika orang-orang dari pedesaan ketika mau ke kota, dia tidak perlu lagi mencari transportasi yang banyak misalnya, yang mungkin mereka tidak ketahui, mereka cukup memesan transportasi online sehingga mendapatkan transportasi dengan mudah. Nah, belanja online juga dapat diakses dengan mudah dengan laptop, handphone yang terhubung melalui internet. Itu asal muasal terciptanya suatu produk atau rancangan produk berdasarkan masalah-masalah yang ada. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada yang buang sampah sembarangan,
terus kita lihat antrian itu tidak begitu tertib. Nah, dari masalah-masalah ini, apa yang kalian bayangkan untuk merancang produk yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Seperti kedua gambar di sini. Kalian mungkin sudah bisa membayangkan, wah pasti nanti saya akan membuat robot pengangkut sampah misalnya, ya. Nanti saya akan membuat mesin antrian yang ada di bank-bank seperti itu sehingga antriannya tertib. Nah, ini suatu masalah yang kalian bisa bayangkan untuk menciptakan atau untuk merancang suatu produk, ya. Nah, selanjutnya yang harus kalian asah untuk menuangkan ide atau menyelesaikan masalah dalam sehari-hari itu ada 4, ya. Yang pertama, feel. Kita rasakan dulu di sekeliling kita apa saja masalah ataupun lingkungannya seperti apa. Lalu kita bayangkan imagean yang tadi kalian melihat gambar, kalian membayangkan, oh saya akan membuat suatu rancangan produk atau robot supaya bisa mengambil sampah-sampah yang berserakan. Nah, yang ketiga itu lakukan. Langsung kita praktekkan, kita membuat suatu produk atau rancangan yang tadi kita sudah bayangkan sebelumnya, kita lakukan, ya, kita buat. Nah, selanjutnya itu share, berbagi. Ketika sudah jadi produknya, maka kita berbagi, kita publish atau kita sosialisasikan kita ada produk seperti ini sehingga mereka pun tahu. Sehingga masalah-masalah yang ada di masyarakat itu akan terurai atau terselesaikan. Jadi produk yang kita buat ini bermanfaat untuk mereka, seperti itu. Jadi yang terakhir itu share atau berbagi. Nah, untuk mempresentasikan hasil rancangan yang sudah dibuat, kita harus menawarkan kepada yang memerlukan. Ya, contohnya tadi ada suatu instansi yang tidak mempunyai sistem antrian yang tertib, kita tawarkan untuk produknya seperti ini sehingga bermanfaat bagi orang banyak, tidak berkerumun atau tidak berdesak-desakan. Nah, selanjutnya kita aktif terus promo untuk menawarkan suatu produk yang sudah kita buat dan kita memberitahukan bahwa kita sudah membuat karya kepada teman-teman kita, seperti itu. Jadi yang perlu kalian ingat tadi feel, imagine, do, dan share untuk merancang suatu produk dari masalah-masalah yang ada. Kalian bisa baca lagi bukunya di pelajaran kelima, ya, yang terakhir. Nanti setelah Lebaran kalian akan menghadapi ujian akhir, ya, ujian akhir, maka kalian harus bisa mengulas materi yang sudah Mister ajarkan pada term ini, ya, di pelajaran keempat dan juga pelajaran kelima. Mungkin ini yang bisa Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama baca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.